Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-6. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bersama-sama, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa kami puja. Bapa kami puja, Allah Bapa kami, dalam pujian merdu, dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja, dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, Allah kami puja. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Kami ucap syukur sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama di tempat ini. Kami ingin memuji, memuliakan dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami bawa ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Tapi dengan bersalaman-salaman ya Bapak Ibu ya. Masuki gerbangnya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Bapak Ibu boleh bersama-sama satu dengan yang lain. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuk gerbangnya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Amin. Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Komang Andreas. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, kasih Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati kehidupan di bulan yang baru, di bulan Oktober ini ya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan siap untuk memberkati kita ya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya minta berkatnya saja ya. Kalau di bulan kemarin mungkin kehidupan kita kurang berkenan di hadapan Tuhan ya. Di bulan yang baru ini mari kita membangun kehidupan rohani kita lebih baik lagi ya. Di bulan kemarin mungkin kita bolong-bolong persekutuan, ibadah, doa, baca Alkitab, melayani dan yang lainnya. Dan kalau hari ini di bulan yang baru ini Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk membangun kerohanian kita, supaya kita lebih dewasa dalam Tuhan, supaya kehidupan kita berkenan dan berguna bagi sesama, dan orang akan melihat siapa kita, ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita hanya sekedar hidup saja di bulan yang ini dan minta berkat saja. Tapi mari kita bangun kehidupan kita di dalam Tuhan, komitmen kita lebih baik lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur di minggu ini ada beberapa saudara kita, jemaat yang berulang tahun. Yang pertama ada Ibu
Lanina, ya, ini cucu dari Oma Mary Delman, lahir pada tanggal 9 Oktober. Yang kedua, Bapak Oktobalo, suami dari Ibu Eka, lahir pada tanggal 10 Oktober. Dan selanjutnya ada Ibu Resiani Simamura, lahir pada tanggal 11 Oktober. Kalau minggu kemarin suaminya yang berulang tahun ya, Pak Peri, dan minggu ini Ibu Ani yang berulang tahun. Selanjutnya, Saudara Elson Serwora, lahir pada tanggal 12 Oktober. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berulang tahun yang hari ini hadir, silakan berdiri. Seperti biasa ada kado ulang tahun dari gereja, Amsal 9 ayat yang ke-11. Silakan yang berulang tahun, Bu Ani, silakan berdiri ya. Ibu Lilis bisa membacakan kado ulang tahun buat Ibu Ani, Amsal 9 ayat yang ke-11. Mulai minggu depan mungkin ya, kalau yang berulang tahun itu wajib nyanyi dulu ya. Habis ibadah suruh nyanyi. Silakan Ibu Lilis. Ya, terima kasih Bu Lilis. Selamat ulang tahun Bu Ani dan yang lain, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, gereja mengucapkan berduka cita atas meninggalnya ibunda dari Bapak Melki, ya, utusan Injil kita di Sungai Galing. Kita doakan kiranya keluarga diberikan penghiburan secara khusus buat Melki. Kiranya dia semakin setia dan semangat lagi dalam melayani Tuhan. Dan gereja juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu di minggu kemarin. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan dan usaha dari Bapak Ibu semua ya. Dan kiranya apa yang kita berikan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terambil dari Hagai 2 ayat 20. Untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Hagai 2 ayat 20. 1, 2, 3. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari ini aku akan memberi berkat. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama dengan doa syafaat yang akan didoakan oleh Bapak Ari. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati dengan nyanyian pujian nomor 286. Adakanlah waktu. Waktu untuk berdoa, carilah Tuhanmu, baca firman-Nya, kasihi umat-Nya, tolong yang lemah, janganlah kau lupa minta berkat-Nya. Adakanlah waktu
bersekutu di dalam doa. Pandang wajah Yesus di teladanmu, nyatakan kasih-Nya dalam hidupmu. Adakanlah waktu bagi Tuhanmu tiap hari, mohon pimpinan penuh dengan suka duka, ikutlah Dia dan selalu percaya pada firman-Nya. Adakanlah waktu untuk berdoa, hati dan pikiran serahkan padanya. Tuhan membimbing dengan kasih-Nya, kami persiapkan hidup di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, di mana pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara pagi yang begitu segar, yang Engkau berikan kepada setiap hati kami, baik itu yang suci maupun yang kotor. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami mohon ampun untuk setiap kesalahan, kekeliruan, dan mungkin kelalaian yang kami lakukan. Tolong kami semua Tuhan, sucikan hati pikiran kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan segala pergumulan gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan berat bagi gereja ini, kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk melaluinya hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kekuatan dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatunya seperti kepadamu saja ya Bapa. Dan berikanlah hati kami untuk tidak memandang orang, untuk tidak memandang setiap hati kami yang lelah, untuk tidak memandang setiap kesalahan yang kami lakukan, tapi hanya izinkanlah kami hanya memandang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mohon Engkau yang memberkati setiap pergumulan gereja ini Bapa. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Tuhan, terutama di dalam gedung gereja ini Bapa. Kiranya matamu tidak tertutup untuk setiap kerusakan yang terjadi di dalam gedung gereja ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan anak-anak-Mu untuk memberkatinya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua dengan perantaran anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap hati jemaat Gereja Baptis Ebenezer. Biarlah Tuhan yang memperbaiki setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, sehingga kami boleh diperbaharui hari lepas hari. Kalau ada yang resah hatinya, kalau ada yang kecewa hatinya, biarlah Tuhan memberikan penghiburan.
Dan jikalau ada yang sedang sakit saat ini Bapa, baik itu secara sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, biarlah Tuhan pulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu yang menyembuhkan kami semua Bapa. Karena kami tahu dan yakin bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib bagi kami dan dokter di atas segala dokter bagi kami Tuhan. Tiada yang mustahil di dalam tangan-Mu, tidak yang mustahil di dalam kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini juga Bapa kami mau berdoa untuk setiap cabang-cabang kami, baik yang ada di Sungai Galing maupun yang ada di Mentawai. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di sana Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu di sana ya Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Biarlah berkat mereka sama, serupa dengan kami semua. Berkat yang Engkau berikan bagi anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih untuk menjadi kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan setiap hati kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang bergumul dengan pekerjaan, bahkan ada yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarganya. Biarlah Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau menilik hati kami Tuhan. Kami manusia hanya bisa berdoa dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami. Apapun itu Tuhan, baik pergumulan kehidupan pribadi, pekerjaan, maupun rumah tangga. Tuhan, Engkau yang menjamah dan mengurapi setiap hati kami Bapa. Sehingga kami dapat melalui pergumulan-pergumulan berat bersama Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan juga yang menyarankan kami untuk melakukan apa yang terbaik, menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap hati kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah maupun perkuliahan. Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau memandang mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membuka akal pikiran mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu ya Bapa. Engkau menjadikan mereka kepala bukan ekor ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga saat ini bergumul menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang menantikan pekerjaan, biar Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua ya Pak. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan para lansia di tempat ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan di dalam hati dan pikirannya. Kami sebagai orang-orang muda tidak dapat menghibur orang-orang tua, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan kepada mereka Bapa. Engkau yang memberkati mereka di masa-masa senja mereka. Engkau yang mengurapi kesehatan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan dari bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di mana sebentar lagi akan ada pelantikan kepala pemerintahan terbaru. Dan ada banyak kasus-kasus atau isu-isu dimanapun yang sedang beredar saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memegang kendali akan kehidupan negara kami ini Tuhan. Engkau yang memegang kendali akan kehidupan umat-Mu di Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan negeri ini, biarlah Tuhan Engkau yang tutup bungkus negeri ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari pertengahan hingga pada akhirnya Engkau yang memberkati kami semua. Juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi, Engkau tutup bungkus dia, sehingga apa yang keluar dari bibir dan lidahnya, semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita mempersiapkan persembahan kita dengan nyanyian pujian nomor 348. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitungkan jalanmu, hitunglah waktu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukan keadaanmu, salibmu berangkat di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitunglah waktu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terbeli, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan menolongmu. Hitunglah berkat-Mu melakukan serta panjangmu kepada dua orang yang bertugas, Ibu April dan juga Ibu Astrid. Panggilan memberi terambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kepada Bapak Ibu, apabila ingin memberikan persembahan renovasi, bisa memberikannya di kotak yang ada di belakang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi kita, Berkati Persembahanku. Berkati
Kepada Bapak Babang dipersilakan untuk doa persembahan. Amin. Bisa untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya yang sudah diberikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan paduan suara gereja dan juga pujian nursery. Kepada paduan suara gereja dipersilahkan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dan pemeliharaanmu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan membawa kami semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau kembali menikmati kebenaran firman-Mu, karena kami sadar Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami tidak sempurna. Dan mungkin di sepanjang minggu hari kemarin, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami nikmati di siang hari ini, itu akan kembali menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, sehingga kami kembali layak di hadapan Tuhan, dan kami semakin setia lagi di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk membaca firman-Mu, mendengar, merenungkan, dan kami juga siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang jauh dari layak ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini ada beberapa jemaat yang biasanya setia hadir dan tidak bisa hadir karena ada acara ya. Dari 2 hari yang lalu ada beberapa yang WA saya. Ya, jadi kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapak Ibu, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasal yang kedua. Kita sudah membaca firman Tuhan itu ya. Hagai pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Saya akan membacakan Hagai pasal 2, ayat yang ke-20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi saya menggaris bawahi kalimat di situ aku akan memberi berkat. Bapak Ibu, kalau kita ya mendengar tentang berkat, ya respon kita itu cepat sekali ya. Kalau siang hari ini ya, seandainya Tuhan datang ya, berbicara langsung dengan kita, atau kita mendengar suara Tuhan, aku akan memberkati engkau hari ini. Aku akan memberkati engkau siang ini. Aku akan memberi engkau A, memberi engkau B di sore hari nanti. Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pasti kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita pasti bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi seandainya hari ini Tuhan berkata kepada kita, ya, Tuhan bertanya kepada kita, minggu depan aku akan memberikan tugas pelayanan buat kamu di gereja. Bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah kita akan langsung merespon seperti tadi ketika kita langsung dikasih berkat oleh Tuhan? Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, saya siap. Atau kita akan diam saja? Ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita minggu depan,
kita akan dipakai oleh Tuhan. Minggu depan kita akan melayani Tuhan. Apakah kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya siap melayani. Puji Tuhan, haleluya. Atau kita akan berkata, nanti dulu Tuhan, maaf, saya belum siap. Yang lain dulu. Terkadang kita sebagai anak Tuhan hanya ingin nerima berkatnya saja. Tapi ketika disuruh oleh Tuhan melayani, Tuhan gak mau. Ketika kita disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memperbaharui kehidupan, kita gak mau. Disuruh berdoa kita gak mau, disuruh baca Alkitab kita gak mau. Apalagi melayani Tuhan. Banyak sekali alasan kita. Itu kelemahan kita. Itulah anak-anak Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, Bapak Ibu, dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 20 di sini, ya, aku akan memberi berkat. Ini adalah sebuah penghiburan, kalimat penghiburan bagi umat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu. Pada zaman itu. Karena mereka baru keluar, mereka sudah keluar dari pembuangan. Berapa tahun umat Israel ada dalam pembuangan, umat Tuhan ada dalam pembuangan. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Mereka dijajah, mereka dibuang. Tapi Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Yang hidupnya gak takut akan Tuhan. Yang sering melukai hati Tuhan, Tuhan masih mengasihi mereka. Sehingga Tuhan kembali membawa umat Israel kembali ke kampung halaman mereka. Dengan satu misi yang dari Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita baca kitab Hagai pasal 1, pasal 2. Apa misi Tuhan? Membangun bait suci. Ini misi Tuhan kepada umat Israel. Ya. Bertahun-tahun mereka ada dalam pembuangan. Mereka ada dalam penderitaan karena ketidaktaatan mereka. Tapi bukan berarti mereka, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada mereka. Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka. Maksud Tuhan ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka mengalami pertobatan. Ya. Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan juga mengasihi kita semua. Siapapun kita hari ini. Ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan kembali menuntun mereka ke kampung halaman mereka dengan satu tujuan. Satu misi Tuhan. Yaitu membangun bait Allah. Membangun bait suci itu. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, mereka datang, pulang, Tuhan menuntun mereka. Tetapi lihat kehidupan umat Israel. Mereka memang membangun bait suci. Ya. Tetapi hanya setengah. Habis peletakan batu pertama, habis itu udah hilang mereka, selesai. Kehidupannya kembali untuk kepentingan sendiri. Dan di sini Tuhan memberikan penghiburan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-20. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat kepadamu. Apakah Tuhan tidak memberkati umat Israel? Pada waktu itu mereka masih berpakaian. Mereka masih bisa minum. Mereka masih bisa bekerja. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Bukankah itu berkat Tuhan? Hari ini Bapak Ibu bisa berpakaian, itu berkat Tuhan. Mereka bisa bernapas, itu berkat Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih harus memberikan penghiburan kepada mereka? Hari ini aku akan memberkati engkau. Aku akan memberi berkat kepada engkau. Karena umat Tuhan pada waktu itu mereka menikmati berkat Tuhan. Tapi tidak ada kepuasan.
Tidak ada yang merasa puas dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mereka masih ada dalam kekhawatiran. Mereka masih ada di dalam kecemasan. Dan mereka tidak mampu mensyukuri dan bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau berbicara tentang berkat materi Bapak Ibu, orang gak percaya kepada Tuhan pun menikmati berkat itu. Kalau orang mau kerja keras, pasti dapat uang. Bisa kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa. Tetapi, apakah mereka ada damai sejahtera? Apakah ada sukacita di dalamnya? Apakah mereka mampu bersyukur dengan berkat yang mereka terima? Apakah ada kepuasan di dalam dirinya dengan apa yang ada padanya? Itu bedanya kita. Ya, kita sebagai orang percaya. Dan lebih lagi berkat yang dimaksud Tuhan di sini bukan hanya berkat materi, tetapi berkat kehidupan kekal yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan di dalam pasal 1, pasal 2 ini kita bisa melihat di situ. Ketika Tuhan memberikan penghiburan kepada umat pada waktu itu, aku akan memberi berkat. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Agar janji Tuhan, janji berkat itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seberapapun berkat yang kita terima, kita merasa puas. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menikmati berkat itu. Bagaimana orang percaya dapat mengalami berkat yang dijanjikan oleh Tuhan? Mari kita lihat ayat 5, ayat 6 dan ayat 9 di dalam pasal yang pertama Bapak Ibu. Mari kita lihat Hagai pasal pertama. Ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-9. Kalau di depan terlalu kecil tulisannya, silakan Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Garis bawah itu Bapak Ibu. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Gak ada kepuasan di situ. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Masih tetap kedinginan. Masih tetap ada yang kurang. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Langsung ke ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Jadi bolong Bapak Ibu. Ya. Oleh karena apa? Garis bawah ini oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Kenapa umat ini gak bisa menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan itu? Mereka gak merasa puas, gak ada sukacita, selalu kurang dan kurang. Tuhan mengatakan di situ, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Tuhan sedang mengingatkan kepada umat Tuhan pada waktu itu supaya kamu bisa menikmati berkat-berkat yang aku berikan kepadamu. Ingat, kamu jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Prioritaskanlah rumah Tuhan. Kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu mau menikmati berkat yang aku berikan kepadamu. Jangan hanya memprioritaskan dirimu sendiri.
Prioritaskanlah rumah Tuhan. Ya. Ini kata firman Tuhan. Ketika mereka keluar dari pembuangan dan tiba di rumah mereka masing-masing, mereka sudah tidak ditindas lagi. Dan ingat sekali lagi misi Tuhan mengeluarkan umat Israel pada waktu dari pembuangan. Satu misi Tuhan, membangun rumah Tuhan, membangun bait suci. Tetapi apa yang terjadi? Awalnya mereka semangat, awalnya mereka membangun, meletakkan batu pertama, tapi berjalannya waktu mereka memprioritaskan dirinya sendiri. Mereka hidup untuk kepentingan sendiri, mereka kerja tapi hanya untuk diri sendiri. Makanya Tuhan berkata di situ, apa yang membuat kehidupanmu begitu-begitu saja? Karena kamu tidak lagi memprioritaskan rumah Tuhan. Saudara, memprioritaskan rumah Tuhan ini bukan berbicara dengan pada waktu itu memang berbicara tentang gedung. Tetapi saat ini memprioritaskan rumah Tuhan tidak berbicara tentang gedung yang rusak ini. Tapi lebih dari aspek rohaninya. Memprioritaskan rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Umat Israel sudah menikmati kebaikan Tuhan. Mereka keluar dari pembuangan, mereka bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun ada dalam pembuangan. Satu misi Tuhan. Kalau kamu mau menikmati berkat Tuhan, prioritaskan rumah Tuhan. Prioritaskan rumah Tuhan. Bukan berarti kita harus fokus ngomong, enggak. Prioritaskan dulu kehidupan kita. Mari kita datang dulu ke rumah Tuhan. Prioritaskan dulu persekutuan, ibadah, doa, semuanya hal-hal rohani. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, di rumah Tuhan itu ada persekutuan, ada penyembahan. Kita juga baca Alkitab, kita juga berdoa. Dan di dalamnya itu pasti ada berkat-berkat Tuhan buat kita. Ini kejadian ketika dalam Alkitab, ketika Rahab berkuasa atas umat Israel. Umat Israel tidak lagi membangun rumah Tuhan. Dia mengabaikan mesbah Tuhan. Apa yang terjadi? Ada penderitaan, ada kekeringan. Karena mereka tidak lagi membangun mesbah Tuhan. Ketika Raja Ahab berkuasa atas Israel. Tetapi lihat Elia. Elia menantang Raja Ahab untuk pergi ke Gunung Karmel. Untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Terjadi kekeringan. Tidak ada hujan sama sekali. Selama 3 tahun. Karena umat Israel lupa membangun mesbah bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Elia naik ke Gunung Karmel, dia mempersembahkan korban. Dia memuji Tuhan, dia membangun mesbah Tuhan. Apa yang terjadi? Turun hujan. Ya. Ada berkat Tuhan bagi umat Israel. Siapa lagi di dalam Alkitab yang menikmati janji-janji Tuhan, janji berkat Tuhan, karena ia selalu memprioritaskan rumah Tuhan? Zakaria. Nanti kita mau Natal.
Udah Natal kita pasti dengar tokoh Alkitab ini. Zakaria. Zakaria mendapat berkat Tuhan juga di rumah Tuhan. Elia umat Israel mendapat berkat Tuhan, hujan turun karena Elia membangun mesbah Tuhan. Jadi di dalam mesbah Tuhan itu ada berkat Tuhan bagi umat Israel. Ketika ia ada dalam penderitaan, ada dalam kekeringan. Zakaria di dalam pergumulannya, ketika dia selalu setia menjalankan bagiannya di rumah Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Ya. Baca nanti dalam Lukas 1 ayat 25. Apa kata Zakaria? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan mengaruniakan buah hati anak kepada Zakaria. Ketika dia selalu ada dalam rumah Tuhan, selalu setia ada di bait suci, selalu menjalankan tugasnya. Ada berkat Tuhan di situ. Siapa lagi Bapak Ibu? Hana. Ya. Hana mendapat berkat Tuhan juga di rumah Tuhan. Ya. Hana punya pergumulan, punya kerinduan bertahun-tahun. Tapi ketika dia tetap setia berada di rumah Tuhan, melayani Tuhan, Hana juga dikaruniai keturunan. Bukankah ini berkat Tuhan? Ada lagi banyak sekali. Salomo. Ya. Diberkati Tuhan dengan luar biasa karena dia juga ada di rumah Tuhan. Daud juga kehidupannya apa? Memang ketika membangun bait suci Tuhan melarang Daud membangun. Tapi kita lihat, dia tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan ketika dia mengalami pertobatan. Dia juga menikmati berkat Tuhan di rumah Tuhan. Jadi Hagai ingin menyampaikan kepada umat pada waktu dan kepada kita juga saat ini. Bapak Ibu. Kalau kita fokus memprioritaskan rumah Tuhan. Ya. Ingat sama Tuhan. Jangan fokus kita hanya diri kita sendiri. Ingat persekutuan. Ingat dengan hal-hal yang rohani. Ya. Kita akan menikmati janji berkat Tuhan itu. Berkat dan pemulihan Tuhan itu akan terjadi. Ya, ketika kita memprioritaskan rumah Tuhan, bukan gedungnya. Saya yakin kalau rohani kita udah beres semua, kita udah setia sama Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Rumah ini akan kebangun. Percaya sama Tuhan. Ya. Jadi itulah maksud Tuhan. Supaya janji berkat Tuhan kita nikmati, mari kita terus memprioritaskan umat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kepentingan diri kita sendiri. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-9 di situ. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Ya. Kalau lagi enak kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Nanti kalau sudah hidup menderita, baru kita ingat rumah Tuhan. Baru kita ingat dengan Tuhan. Ya. Ini anak Tuhan. Dari dulu sampai sekarang. Kita sering seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana orang percaya itu kita dapat mengalami berkatnya. Kita lihat ayat
pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Karena Hagai ini hanya 2 pasal ya. Pasal 2, sekarang lihat pasal 2. Kita baca ayat 4 saja dulu. Ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Salah ya ayatnya, saya baca di sini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Jadi supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya umat Israel diberkati oleh Tuhan. Kalau tadi dalam aspek rohaninya, kita harus memprioritaskan rumah Tuhan. Dan sekarang Tuhan memerintahkan umat Tuhan supaya mereka bekerja keras, supaya mereka giat membangun rumah Tuhan itu. Jadi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada mereka untuk bekerja dengan giat. Jadi Tuhan memakai Hagai untuk mengingatkan umat Tuhan, untuk memberikan semangat kepada mereka untuk membangun bait suci itu. Ya. Ada masalah pasti. Ada persoalan, terkadang lemah, terkadang mereka capek. Tapi Tuhan berkata, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Dan Tuhan juga berkata, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Jadi ketika mereka bekerja membangun bait suci, Tuhan memberikan kekuatan semangat kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai, ada kekuatan Tuhan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan itu. Jadi ini pun mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, ya kita harus bekerja. Kita hidup di dunia ini, kita harus kerja. Kalau mau jadi orang kaya, kita harus kerja. Kalau kita mau punya rumah, kita harus kerja. Dalam hal materi ini. Ya. Bahkan dalam hal rohani pun kita harus bekerja keras. Karena iblis selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak giat mendekatkan diri kepada Tuhan, iblis akan menguasai kita. Dalam hal jasmani, kalau kita nggak bekerja, masa minta terus? Ya. Jadi harus bekerja. Kalau orang yang tetap giat berusaha, pasti berhasil. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, apapun menjadi profesi Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu usahakan, giatlah melakukan itu. Jangan putus asa, jangan menyerah kalau kita mau menikmati berkat Tuhan. Semua orang di dunia ini kerja keras. Ya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita bekerja di sini, ya, mari kita kerjakan dengan giat. Jangan malas-malasan. Ada orang berkata,
kita manusia, kita bekerja keras di dunia ini karena dosa. Enggak. Kita bekerja di dunia ini bukan karena dosa, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Lihat ini Adam. Ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata di situ, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan mereka untuk kerja. Ada usaha. Tuhan tidak ciptakan manusia diam saja, santai-santai, bermalas-malasan. Enggak, lihat pekerjaannya Adam. Dia memberi nama kepada seluruh binatang apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan memberi namanya satu binatang, banyak sekali. Bukankah Adam sedang bekerja itu? Dan dia giat melakukan itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja di dunia ini. Bukan karena dosa, tapi karena perintah Tuhan. Jadi ketika saudara rajin bekerja, giat menjalankan tugas profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sedang menjalankan perintah Tuhan. Kita sedang ibadah. Kita juga sedang melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita berkata, suami saya bekerja keras itu karena dosa manusia. Bukan. Dari awal Tuhan sudah perintahkan kepada manusia. Diajak kerja sama Tuhan. Saya ciptakan, kamu yang kasih nama. Ya. Kita kerja sama orang, Tuhan yang buka usaha, kita yang kerja. Supaya kita memperoleh berkat dari situ. Dan ingatlah Bapak Ibu, apapun jenis pekerjaan, profesi kita, kerjakan dengan giat. Jangan malas-malasan. Karena di situ kita juga sedang menjalankan perintah Tuhan. Itu kita sama juga dengan ibadah melayani Tuhan. Oh ini loh Tuhan percayakan saya kerja dengan orang. Ya kerjakan dengan giat. Kerjakan dengan baik. Ya. Karena apa? Percayalah. Di dalam pekerjaan itu ada penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti halnya umat Israel. Kita menjalankan pekerjaan kita. Ingat di situ ada penyertaan Tuhan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Lihat orang YouTuber. Saya lihat ada banyak orang kaya di Indonesia ini. Hanya dengan duduk lihat HP doang. Jangan lihat mereka bisa kaya, bisa pamer harta. Dia juga kerja keras Bapak Ibu. Dengan profesinya dia kerja giat siang malam. Kita boleh tiru orang-orang seperti itu. Coba bayangkan ketika Adam kasih nama, mungkin ini kasih nama ini sampai ngomel-ngomel dia, ngomong mungkin. Ya. Bayangkan kasih nama makhluk diciptakan. Setiap hari dia. Hari ini dia kasih nama, masih ada sisanya besok lagi. Terus. Jadi manusia kerja bukan karena dosa, itu perintah Tuhan. Ya. Karena saya orang Bali. Jadi saya melihat ada orang Bali Bapak Ibu sekarang menjadi kaya raya dia. Hanya jadi hanya buat konten-konten begitu, saya nggak terlalu paham ya. Tapi sayangnya jeleknya itu dia selalu pamer hartanya. Dia orang miskin dulu. Dia sekarang menjadi orang kaya raya. Punya mobil. Punya rumah. Megah sekali. Dan konten-konten saya lihat.
Jadi orang Bali itu kan suka pelihara ayam jago. Jadi dia pelihara banyak ayam jago, habis itu dia masukin di media sosial. Ya. Dia jual sampai dia ngomong terus. Ya, ayamnya ada di depannya, HP-nya ada di depan kamera, jadi seperti itu. Saya nggak terlalu paham hal-hal seperti itu. Tapi itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Setiap hari, setiap malam. Dan saya lihat dia biasa satu hari bisa menjual 10 ayam jago. Ini Pak Peri pelihara ayam jago, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi setiap Natal kami selalu dapat ayam jago. Ya, tapi sekarang udah nggak Pak Peri. Ya, 20 terjual satu hari. 15 terjual satu hari. Harganya bukan ratusan ribu. Ada harga 1 juta paling kecil. Yang ambil dari luar Bali. Ya. Hanya dia duduk diam di rumah Bapak Ibu. Dengan modal HP ayam jago. Ya. Dari kecil dia terus. Banyak yang beli. Dia giat melakukan profesi itu, dia kerjanya dia lakukan siang malam. Pernah gagal kalau saya lihat, kalau dia berikan kesaksian pada banyak sekarang orang belajar kepada dia. Pernah gagal, pernah berhenti, tapi dia terus bekerja, giat bekerja. Jadi orang kaya. Ya. Enggak salah kita jadi orang kaya. Asal kita bekerja keras. Ya. Jadi mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi yang pertama dari aspek rohaninya. Kita memang harus memprioritaskan rumah Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan. Tapi kita juga harus bekerja keras, jangan malas-malasan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dengan semangat. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-18-19. Ayat 19 dan ayat 20 pasal yang kedua. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi ayat ini menekankan, mengingatkan kepada umat Tuhan. Percayalah akan janji Tuhan itu. Jadi kamu harus memprioritaskan rumah Tuhan. Kamu harus giat bekerja. Tapi kamu harus percaya janji Tuhan itu. Jadi percaya akan janji Tuhan itu penting. Ya. Percaya artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu percaya. Percaya akan janji Tuhan. Dan kita lihat tadi di situ ayat 19. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya. Jadi berkat Tuhan itu berkesinambungan Bapak Ibu. Terus menerus Tuhan akan berikan kepada kita. Gak pernah berhenti. Kalau kita mau terus percaya, bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan pada waktu itu dan kepada kita juga saat ini. Mari kita percayakan janji Tuhan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Janji Tuhan itu ya masuk akal. Ya. Kalau Tuhan berbicara A, berbicara B, kadang manusia nggak mungkin. Tapi kita jadikan janji Tuhan itu masuk akal bagi kita. Ya. Masuk di akal kita. Kadang manusia kan gampang sekali ya
Enggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi ketika Tuhan berkata kepada umat di ayat 19 dan 20 ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada umat Israel pada waktu itu. Pokoknya percaya saja sama janji Tuhan. Ya. Lihat ketika Lazarus mati dibangkitkan oleh Yesus. Bagi manusia nggak mungkin, dia udah mati kok. Ya. Nggak mungkin. Coba selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat, Lazarus udah mati. Ya. Tapi dibangkitkan oleh Tuhan, dia hidup kembali. Ingin mengajarkan kepada umat Tuhan, mengajarkan kepada kita. Lihat, apa yang mustahil bagi manusia. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya janji Tuhan. Yang tadi gak masuk akal, mari kita pikir masuk akal. Di dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingin kita benar-benar percaya akan janji Tuhan itu. Jangan sampai kita mudah memprioritaskan Tuhan sudah giat dalam bekerja, tetapi kita nggak percaya sepenuhnya pada janji Tuhan itu. Kita masih ada keraguan-raguan. Kita masih sering berkata nggak mungkin ini bisa terjadi, nggak mungkin saya bisa seperti itu, seperti ini. Ya. Tapi lihatlah Tuhan mengingatkan kita. Yesus yang kita sembah mampu membangkitkan orang mati. Mengajarkan kita terus bergantung kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi siang hari ini Tuhan mengingatkan kita. Agar kita menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan. Ingat Bapak Ibu. Prioritaskan rumah Tuhan. Jangan diri sendiri. Ingat rumah Tuhan. Artinya di situ ingat persekutuan. Ingat memuji Tuhan. Ingat berdoa, ingat beribadah. Ya kalau ada berkat Tuhan ya kita boleh memikirkan gedung ini. Silakan. Ya. Yang penting dulu aspek rohaninya itu dulu. Ya. Prioritaskan rumah Tuhan. Selanjutnya, ya action bekerja. Jangan sampai kita minta Tuhan berkati ini, Tuhan saya mau bekerja, tapi kita nggak pernah ngelamar pekerjaan. Hanya diam saja di rumah. Kita berharap ada orang datang mengajak kita bekerja. Enggak bisa. Kita yang harus aktif datang. Tanya teman, kerabat mungkin. Kan begitu. Ketika udah bekerja, giat bekerja, jangan malas-malasan. Ya. Tuhan gak pernah menciptakan manusia malas-malasan, tidur-tiduran gak ada. Ya. Kau dulu Tuhan kasih pekerjaan, mungkin hanya pekerjaannya hanya itu dulu. Semoga Tuhan sampai ciptain, ya udah kasih nama. Bereskan semuanya itu. Ya. Dan percaya janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar. Tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi memprioritaskan rumah Tuhan. Kami mau bekerja dengan giat. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Apapun jenis pekerjaan dan profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ajari kami juga terus percaya akan janji Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Nyanyian pujian nomor 193. Jadikan aku pancaran berkat. Jadikan aku pancaran terang. Jadikan aku Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Ayo beritakan kisah kasih Tuhan. Pengampunan penuh, pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang. Jadikan Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Kami bersama-sama boleh beribadah datang kepada Tuhan.
Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berdoa bersama-sama. Dan kami boleh mengembalikan berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Lewat persembahan dan perpuluhan kami. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya ibadah di siang hari ini sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan membawa kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan bagi kami. Di bulan yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami ada di bulan yang baru, di minggu yang baru ini, di hari yang baru ini, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena apa yang ada pada kami. Tapi semuanya karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saja bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau masih mempercayakan kehidupan, bahkan berkat-berkat Tuhan untuk kami nikmati. Di bulan yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu kami kembali mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami kembali mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami di minggu yang baru ini. Pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, sekolah, studi, keluarga, pelayanan kami. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami, menguatkan kami. Bahkan memberkati kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya kami juga tidak hanya sekedar hidup di sepanjang minggu ini. Tetapi kami mau menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Kami mau setelah kami keluar dari gereja ini, biarlah Roh Kudus mengutus kami untuk bersaksi bagi banyak orang. Untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami, lewat tingkah laku kami di luar sana. Biarlah kami boleh menceritakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Dan kami rindu orang lain melihat kami, orang lain boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan yang terbatas, yang lemah ini, untuk menjadi saluran berkat di luar sana. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami. Menibahkan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan menyinari melindungimu. Memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya.
Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan gereja ini, panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Baik Bapak Ibu, menunggu sebentar lagi saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk hari Senin besok sampai hari Minggu. Hari Senin KPW masih gabungan diadakan di gereja, yang bertugas memimpin acara Saudari Tasya, Guru KPW Bapak Iko Mang Andreas. Kemudian hari Rabu ada ibadah jam doa, yang bertugas memimpin acara Saudari Lingga, renungan Ibu Eliati. Hari Sabtu ada doa fajar jam 6 pagi, yang bertugas memimpin acara Bapak Saharim, renungan Bapak Coki Situmorang. Sorenya jam 6 ada PKMB dengan tema di bulan ini Save Me From Myself. Kegiatannya ibadah, pemimpin acara Saudara Doni, renungan Ibu Eliati. Hari Minggu 13 Oktober 2024, jam setengah 9 pagi ada sekolah minggu. Silakan untuk hadir. Dari yang kecil sampai yang dewasa, yang bertugas membuka dan menutup Saudara Doni. Kemudian ibadah umum akan dilayani Inspiration Pria Baptis Indonesia. Silakan para pria berlatih. Pemimpin acara Bapak Aritan, pemimpin pujian Saudara Doni. Pengkhotbah Pendeta Muda Iko Mang Andreas, doa syafaat Ibu Rindi. Pembawa persembahan Bapak Yelsen dan Bapak Agus Surono. Doa persembahan Ibu Lilis, pemusik Bapak Luki dan Saudara Elsen. Rosary Ibu Ani, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudari Tasya, online service Saudara Christian. Hari ini Bapak Ibu nanti ketika keluar jangan kaget karena ada jajanan. Jadi silakan dibeli. Dari panitia Natal mengadakan kegiatan dana usaha. Silakan mari kita dukung kegiatan ini untuk Natal kita di bulan Desember nanti. Dan diinformasikan jam setengah 1 nanti kita akan latihan paduan suara. Silakan untuk berkumpul anggota paduan suara. Demikian informasi dari panitia acara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyertai.